sebelum kita mulai kebaktian kita, saya serahkan kepada Om Philip yang akan membuka ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami boleh terus menikmati penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, karena kami terus ada di dalam kasih-Mu. Hari ini kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mengkuduskan, sucikan kami, supaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hati-Mu. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah, mengurapi setiap kami, sehingga kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami fokus hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji bersama nama Tuhan dan mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini. Hallelujah.
Dia terbukti. Allah yang benar membuktikan pribadinya, dan pagi ini Dia akan menyatakan pribadinya kepada kita ketika kita masuk. Menyembah Dia. Katakan bahwa Dialah selama-lamanya Allah kita. Apapun yang terjadi dahulu, sekarang, selamanya, Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya
kesukaan kami. Hadirat-Mu adalah tempat di mana hati kami dikuasai. Di dalam hadirat-Mu lah kami bisa berjumpa muka dengan muka pada Tuhan. Di dalam hadirat-Mu lah kami mendapatkan pengharapan baru. Di dalam hadirat-Mu lah kami memperoleh kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu lah kami memperoleh ide-ide yang baru. Di dalam hadirat-Mu lah Tuhan kami mendapatkan mujizat-mujizat dinyatakan kepada hidup kami. Di dalam hadirat-Mu lah kami menemukan solusi-solusi baru. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, biarkan kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan pengharapan, kami pulang Tuhan dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan yang firman-Nya kami dengar dan akan kami lakukan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang gagal fokus. Gagal fokus. Sebelum ada slide yang bukan slide, ada tayangan 5 detik atau 7 detik, tapi saya mengatakan fokus itu sangat penting. Tujuannya adalah agar kita tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Fokus itu berarti mata kita, hati kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita betul-betul konsentrasi, betul-betul terarah pada tujuan dan sasaran hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu fokus namanya. Fokus. Bu, boleh saya slide yang kedua? Oke. Yang ini coba boleh diputar sedikit. Saudara bisa tonton ini. Saudara tahu apa yang sedang terjadi? Saudara, sekali lagi putar. Boleh diputar sekali lagi? Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Apa yang bisa terjadi, saudara lihat? Pertama, saudara-saudara, ada seorang wanita yang sedang berjalan. Ada uang yang begitu banyak berjatuhan, tapi dia tetap fokus jalan. Nggak peduli dengan uang yang banyak. Itu namanya fokus, saudara-saudara. Jadi fokus. Udah 2 kali tumpah, dia lihat, dia berjalan lagi, dia lihat lagi, jalan lagi. Itu namanya fokus. Tapi arti gagal fokus seperti judul khotbah saya adalah secara umum, saudara-saudaraku, adalah tidak mendua hati. Jadi kalau dia gagal fokus, dia mendua hati. Arti gagal fokus artinya melihat dengan jelas. Tapi ketika dia gagal fokus tidak dapat melihat dengan jelas. Arti gagal fokus adalah memusatkan perhatian, tapi kalau gagal fokus itu tidak dapat memusatkan perhatian, tenaga pikiran kepada satu sasaran saja, ya. Sedangkan menurut Alkitab, saudara-saudaraku, apa itu arti gagal fokus? Arti gagal fokus dalam Yosua pasal pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, seseorang telah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu namanya gagal fokus. Oleh sebab itu Tuhan ngomong kepada Yosua, jangan gagal fokus, tetap jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena gagal fokus adalah seseorang itu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam pandangan Rasul Paulus, gagal fokus itu adalah sama seperti di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, yaitu orang berlari tanpa tujuan. Itu namanya gagal fokus. Yang kedua, ayat yang ke-26, 1 Korintus pasal yang ke-9 yang sama,
ayat yang ke-26 bagian B dikatakan, gagal fokus itu menurut Paulus adalah seorang petinju yang sembarangan memukul. Dan hasilnya tidak maksimal. Dan hasilnya juga bukan hanya tidak maksimal, kadang tidak dapat apa-apa. Oleh sebab itu hari ini saudara tahu arti gagal fokus. Menurut Yosua adalah seseorang telah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berlari tanpa tujuan. Menjadi seorang petinju yang sembarangan bertinju. Kekuatan dari fokus. Saudara bisa tahu ya, ini adalah lensa pembesar. Sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa besar, kemudian diarahkan kepada satu titik, ini fokus teman-teman. Akan mampu membakar kertas, mampu membakar sesuatu. Itu kekuatan dari sebuah fokus. Inilah gambaran. Jadi saudara-saudara bisa membakar hutan kalau memang benar-benar difokuskan. Hutan yang lebat. Ini adalah gambaran dari kekuatan fokus. Oke, kita buka Matius pasal yang ke-6. Ayat ini akan menjadi pijakan atau bagian dari khotbah ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai dengan 34 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Untuk mengetahui latar belakang dari ayat ini atau dari kitab pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, sebenarnya ada hubungannya ayat pasal ke-5, pasal ke-6, pasal ke-7, bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi waktu dia mengajar di atas bukit, pasal 5 dia ajarkan, pasal 7 juga diajarkan, pasal 6 juga dibicarakan. Dan salah satunya adalah tentang ayat yang baru kita baca ini, saudara-saudaraku. Penyebab pertama seseorang gagal fokus dari ayat-ayat ini. Kita akan coba ya. Nanti kita akan coba ayat sebelumnya kita akan pelajari. Dan ayat-ayat sesudah atau ayat yang baru kita baca ini ya. Saya mengatakan penyebab pertama seseorang gagal fokus di ayat yang ke-25 dan 31 itu berbicara tentang kekhawatiran. Saya mengatakan secara umum arti khawatir itu saudara-saudaraku ada rasa takut yang besar, yang dalam di dalam pikiran dan di dalam hatinya. Ada rasa kegelisahan, ada rasa cemas terhadap sesuatu yang belum ada, yang belum datang dan belum pasti. Itu namanya khawatir. Itu secara umum gambaran dari apa arti dari khawatir. Tetapi saudara-saudaraku, saya katakan kekhawatiran terhadap sesuatu akan membuat seseorang fokus kepada apa yang dia khawatirkan. Jadi kekhawatiran akan sesuatu membuat seseorang yang khawatir itu akan fokus kepada sesuatu yang dia khawatirkan. Fokus kepada apa yang dia anggap akan mengancam hidupnya, mengancam masa depannya. Fokus kepada apa yang dia anggap mengancam keluarganya, anak-anaknya, dan lain sebagainya ya. Fokus, jadi dia khawatir itu akan membuat seseorang menjadi fokus kepada sesuatu yang mengancam mungkin pekerjaannya, usahanya, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pandangan Alkitab, khawatir itu berbicara tentang disebut bahasa Yunaninya merimau atau meriso, artinya membagi. Jadi khawatir itu saudara membagi pikiran saudara, akhirnya nggak fokus satu tujuan, satu sasaran. Itulah sebabnya dikatakan gagal fokus. Meriso itu menggambarkan arah yang berbeda. Jadi menggambar arah yang berbeda.
Jadi seseorang penyebab utama, penyebab pertama, Yesus katakan di dalam khotbahnya, dalam pengajarannya ini, adalah seseorang khawatir. Khawatir itu sama seperti saudara, udah jalannya, rutenya sudah dibuat, tapi saudara membuat rute yang berbeda. Itu namanya khawatir. Khawatir itu juga membagi hati saudara, pikiran saudara, akhirnya nggak pada satu titik, gitu. Ya, jadi menurut Alkitab, kekhawatiran itu akan membagi pikiran kita, membagi hidup kita, saudara-saudaraku, dikatakan, dan membawa kita ke arah yang berbeda, ke arah yang lain dari tujuan semula, dari sasaran kita semula. Jadi kekhawatiran itu berarti dengan sadar kita membiarkan hidup kita, pikiran kita ditarik ke arah yang berbeda. Padahal Tuhan sudah kasih rute, jalan yang benar, jalan yang harus kita lalui. Contohnya begitu ya. Itu kekhawatiran. Apa sih? Nah, inilah penyebab pertama seseorang jadi gagal fokus. Fokusnya Tuhan katakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi karena kekhawatiran membuat kita membuat jalan yang berbeda. Membuat jalan yang lain. Menarik kita, menarik pikiran kita, menarik hati kita kepada yang lain. Apa sih yang sering kita khawatirkan? Kalau ditanya satu-satu mungkin kita berbeda yang kita khawatirkan. Secara umum, takut, khawatir akan gagal. Semua orang takut dan khawatir gagal. Khawatir belum selesai tugas kantor, tugas di sekolah, tugas di kampus dan lain sebagainya. Khawatir gak bisa lulus kuliah. Itu khawatir loh. Itu khawatir banget. Khawatir masa depan, khawatir gak punya jodoh gitu kan. Khawatir pacarnya diambil orang lain. Itu sering, itu umum-umum lah ya gambaran-gambarannya. Khawatir PHK dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ada suami yang sudah sepakat akan punya anak, tapi belum anaknya juga belum lahir, anaknya juga belum ada, istrinya juga belum hamil, tapi sudah mulai khawatir. Nanti kalau anaknya lahir, sehat nggak ya? Mulai khawatir, belum ada sesuatu, udah khawatir kan gitu ya. Apalagi sebagai orang tua kita khawatir apa? Terhadap anak-anak kita. Apakah setelah kita pulang, setelah kita tinggalkan dunia ini, kita meninggalkan anak-anak kita, apakah mereka tetap rukun, apakah mereka tetap damai, apakah mereka tetap bersatu. Itu kita kekhawatiran dari orang tua dan lain sebagainya. Saudara bisa tambahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang saudara punya. Saya berkata saudara, ingat kita sudah tahu bahayanya dari sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran menarik kita dari tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kekhawatiran membuat jalan yang berbeda dari jalan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita banyak gagal fokus. Nah, ada beberapa gambaran penyebab akibat saudara gagal fokus atau kekhawatiran. Lihat saudara, mungkin mudah-mudahan bisa saudara baca. Ayat 19-20 dikatakan akibat kekhawatiran. Saudara, ketika ada pilihan, seharusnya pilihan rute kita adalah surga. Tapi karena kekhawatiran akhirnya kita ubah rute kita ke dunia. Saudara bisa lihat ayat nanti saudara bisa lihat. Itu saudara bisa lihat di ayat di pasal yang sama saudara-saudaraku. Kekhawatiran akan menarik hidup seseorang agar lebih memilih fokus untuk mengumpulkan harta di dunia daripada mengumpulkan harta di surga. Padahal Yesus katakan di ayat 19-20, fokus kita mengumpulkan harta di surga. Fokus kita mengumpulkan pahala di surga. Fokus kita mengumpulkan sesuatu yang kita lakukan untuk surga. Tetapi ketika kita gagal fokus, ditarik ke yang keberlainan arah, maka akhirnya kita putuskan. Kita membuat jalan sendiri. Walaupun saudara baca, saudara-saudaraku, di ayat 19 dan 20,
Kita tahu konsekuensinya ketika kita mengumpulkan harta di dunia. Dikatakan lengat dan karat menghancurkannya, merusaknya. Pencuri juga mencuri dan membongkarnya. Tetapi tetap kita ngotot, kita tetap kudu harus. Mengapa saudara-saudaraku? Karena akibat dari kekhawatiran. Menarik kita yang seharusnya Tuhan sudah buat rute bagi kita. Rutenya udah jelas, jalannya udah jelas. Yaitu mengumpulkan harta di sorga. Tetapi kekhawatiran itu menarik ke arah yang berbeda. Kekhawatiran akan membawa hidup seseorang ke arah yang berbeda. Harusnya fokusnya, hidupnya mengumpulkan harta di sorga. Karena kekhawatiran dengan sadar kita memutuskan untuk mengumpulkan harta di bumi. Di ayat yang ke-21, saudara bisa lihat. Kekhawatiran membuat pusat hati kita, saudara-saudaraku, kepada harta di bumi. Seharusnya dikatakan pusat hati kita itu kepada harta di sorga. Pikirkan hal-hal yang di atas, dikatakan oleh Paulus, ayat yang ke-21. Seharusnya seluruh hati kita ketika Tuhan lihat adalah hal-hal yang sorga. Walaupun kita tahu akibatnya, bahwa menginvestkan untuk mendapatkan harta di dunia ini, kita harus menginvestkan waktu kita, hidup kita, kemampuan-kemampuan kita, keuangan kita demi mengumpulkan harta di bumi. Ini saudara-saudaraku. Padahal kita tahu lengat dan karat bisa merusaknya dan pencuri membongkar dan mencuri, saudara-saudara. Kekhawatiran akan menarik mata kita yang dulu terang. Betapa berbahayanya kekhawatiran menurut pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah ini. Karena dulu mata kita terang, dikatakan, saudara bisa baca ayat-ayat itu. Ayat 22-23 di pasal yang ke-6 itu. Dulu dikatakan mata kita terang karena diterangi oleh firman Allah. Dan berfungsi dikatakan sebagai pelita bagi tubuh kita. Sekarang menjadi gelap dan jahat. Karena pilihan kita mulai berbeda dengan jalur dan rutenya Tuhan. Ketika kita khawatir, kita dengan sadar membiarkan hidup kita ditarik agar hidup kita yang lain, saudara, yang akibat yang lain, mengabdikan kepada mammon daripada kepada Tuhan. Saudara bisa lihat ayat yang ke-24. Itu penyebab kekhawatiran. Mammon itu sebenarnya saya katakan adalah nama dewa harta benda, kekayaan. Tapi dalam bahasa Aram, mammon itu disebut mamona, artinya kekayaan, harta, keuangan, dan keuntungan. Salah nggak sih punya mammon? Nggak salah, saudara. Salah nggak punya harta? Nggak salah. Tapi dan memang waktu Yesus mengatakan mammon dengan Tuhan, itu dewanya kemakmuran, dewanya kekayaan. Tapi dalam bahasa yang asli, bahasa Aramnya, mammon itu berbicara tentang kekayaan, kemakmuran, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan karena seharusnya dikatakan kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang memiliki pikiran dan hati kita. Tetapi karena kekhawatiran, akhirnya kita buat jalur berbeda. Kita dengan sadar mengabdikan diri kita juga kepada mammon. Mammon itu, saya katakan, memiliki mammon yang banyak tidak salah. Itu berkat Tuhan buat kita. Tetapi ketika kita lebih memilih mammon menjadi Tuhan atas hidup kita, itulah yang salah. Kekhawatiran membuat seseorang fokus kepada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang minor, yang gak berguna, saudara-saudaraku. Gak berguna, gak prinsip bagi kerajaan sorga. Menarik kita, saudara-saudara, dari kepada hal-hal yang penting. Itu yang membuat kita gagal fokus. Oleh karena itu, Petrus mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia Allah yang memelihara kamu. Mengapa, saudara-saudara? Tuhan ngomong bahayanya. Tuhan Yesus ngomong dalam pengajarannya di bukit. Betapa berbahaya kekhawatiran. Karena kekhawatiran bisa membuat kita lari dari rute yang Tuhan taruh kepada rute yang lain. Dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan pada jalan yang lain. Oleh sebab itu Petrus ngomong, serahkan kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran juga saudara-saudara lihat ayat yang pasal yang 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9 saudara-saudara. Karena orang yang khawatir akan membuat dirinya menjadi lengah. Kekhawatiran akan membuat kita tidak berjaga-jaga. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Kekhawatiran membuat kita menjadi mangsa yang empuk, mangsa yang sedap, mangsa yang gurih bagi iblis. Sudah baca gitu. Iblis itu akan mengintai kita dikatakan. Awalnya dikatakan serahkanlah, jangan khawatir. Karena apa? Ada yang mengintai kita. Karena orang-orang yang khawatir itu adalah orang-orang yang menjadi mangsanya iblis secara yang empuk, gampang gitu ya. Yang kedua, saudara-saudaraku, penyebab kedua gagal fokus, salah prioritas. Tadi kekhawatiran. Saudara bisa baca ya, ayat pasal yang ke-6 tadi. Kita salah prioritas. Orang yang khawatir menjadi salah prioritas. Tuhan ngomong, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir juga hari besok dikatakan. Tapi orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman sekarang jadi salah prioritas. Mengapa salah prioritasnya? Tuhan ngomong prioritasmu kerajaan Allah dan kebenaran. Tetapi manusia malah prioritasnya makanan, minuman, pakaian dan hari esok. Prioritas manusia itu hidup hanya fokus kepada kehidupan sehari-hari. Padahal Tuhan ngomong itu tugas saya untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari kita. Kamu harus fokus kepada kerajaan Allah, kepada kebenarannya, bukan kepada yang ini. Tapi kita jadi salah fokus. Saya ngomong penyebab kedua, seseorang gagal fokus adalah karena salah prioritas, salah tujuan hidup, salah fokus hidup. Mereka lebih memfokuskan hidupnya hanya kepada seputar makanan, pakaian, minuman. Ketika Tuhan ngomong, bangsa-bangsa lain juga mencari. Kok saudara tahu arti bangsa-bangsa, kata lain juga mencari. Tuhan tahu orang yang gak mengenal Tuhan saja mencari hal yang sama. Dia tahu. Dia katakan, kalau kamu fokus kepada kerajaan Allah, pada kebenarannya, maka akan Tuhan tambahkan. Apa yang Tuhan tambahkan? Yang dicari oleh bangsa-bangsa itu kepada umat. Saya ngomong saudara-saudaraku, seseorang gagal fokus adalah karena salah prioritas. Perintah Tuhan kepada kita adalah prioritas hidup kita sebagai umat Tuhan adalah kerajaan Allah. Dan segala kebenarannya. Prioritas kita wajahnya Allah yang kita cari. Prioritas kita kemuliaan Allah yang kita cari. Prioritas kita hidup di dalam hadirat Allah. Berjumpa dengan Allah itu prioritas kita. Cari Dia sampai kita bertemu dengan Dia. Itu prioritas kita. Dan kebenarannya, firman-Nya. Bukan pada kehidupan sehari-hari. Yang tadi kalau saudara baca, ada makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh saja, saat kita membeli barang, saya ngomong begini saudara. Kita akan menjadi bingung. Saya juga kadang melakukannya. Kita membelinya, saya ngomong gini, nanti saya salah. Memilih antara merek dan fungsi. Saya ngomong ada ini saya kumpulin di internet. Jadi ini bukan statement saya.
Saudara lihat, dia katakan biaya hidup itu murah. Tapi yang mahal itu apa? Gaya hidup. Dia kasih contoh. Es jeruk di warung itu 5.000. Kalau kita pergi ke sini, samping ini kalau kita ini 5.000, 7.000. Tapi di kafe itu 25.000. Itu artinya 5.000 biaya hidup, tapi 20.000 itu gaya hidupnya. Jadi lebih mahal gaya hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang salah prioritas, salah fokus. Saudara-saudara, saya katakan begini, keputusan kita, apakah kita memilih antara merek atau fungsi, tergantung pada prioritas kita. Gitu. Kalau mau milih sih, kalau banyak uang, yang bermerek itu penting. Tapi kalau nggak ada, jangan paksakan dirimu sampai hutang-hutang karena beli merek. Padahal celana jeans sama aja, itu kan contohnya, nggak mungkin kekuatannya ya. Gitu. Tapi saudara-saudaraku, ini yang membuat kita jadi salah prioritas. Ada beberapa statement saudara-saudaraku, itu bukan dari saya makanya saya akui. Dikatakan hidup itu murah, merek yang bikin mahal. Hidup itu sederhana, gengsi yang bikin rumit. Gitu kan? Saudara bisa apa ya? Lihat. Saya ngomong gini, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Salah prioritas loh. Ada yang ini, saya kemarin ketawa-ketawa. Jadi semuanya ini membuat saya ketawa-ketawa. Tapi saya buat hanya untuk berbagi saja buat saudara. Daripada saudara cari-cari, saya carikan untuk saudara. Biaya hidup itu murah. Yang mahal itu biaya pamer. Saudara-saudaraku, ada slogan dari orang Manado. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Saudara, bisa mereka hanya makan sekali demi aksinya. Yang penting aksi, yang penting jalannya keren, sepatunya keren dan lain, terlihat keren, gitu ya. Saya berpikir saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat salah gitu. Makanya dia katakan akhirnya kita salah prioritas. Untuk menarik kita kembali agak susah kalau kita sudah mulai jauh melangkah, berlari dari prioritas yang Tuhan taruh. Jelas-jelas saudara, saya katakan saat orang tua sudah sepakat prioritas anaknya apa? Prioritas anaknya pembentukan karakter. Yang penting anak saya karakternya baik, menghormati orang tua, takut akan Tuhan, gitu kan? Punya pekerjaan, besok dia tidak korupsi, dia benar-benar pekerja keras dan lain sebagainya. Saya ngomong begini, seharusnya kita tidak bingung saudara, ketika anak-anak teman kita jago berbahasa Inggris, jago bahasa Mandarin, karena tujuan kita beda, prioritas untuk anak kita beda. Kalau anak-anak orang lain itu hebat berbahasa Mandarin, hebat bahasa Inggris, kita ngomong nggak apa-apa karena prioritas saya bukan di situ. Prioritas saya kualitas hidup anak saya. Dimanapun dia jadi takut akan Tuhan. Tapi banyak orang salah prioritas. Ketika anaknya takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan lihat anak orang lain bahasanya wah keren banget. Jadi dia ngomong, kamu ini bodoh, anak itu pintar. Lah salah prioritas. Orang tua tidak akan pernah lagi membandingkan anaknya dengan orang lain, anak orang lain. Karena sudah sepakat, prioritas untuk anak saya adalah kualitas hidupnya. Kalau dia melayani Tuhan, saya sudah bahagia. Kalau dia hidup takut akan Tuhan,
saya sudah bahagia. Kalau dia menghormati orang tua, menyayangi orang tua, saya sudah bahagia. Itu prioritas yang sudah saudara taruh kepada anak-anak saudara. Ketika itu sudah didapatkan, seharusnya saudara bahagia. Jangan bandingkan dengan orang lain. Itu namanya salah prioritas. Ketika saudara sudah bandingkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa prioritas saudara? Prestasi yang nyata atau terlihat berprestasi? Hanya terlihat berprestasi tapi nggak nyata. Pakaian yang bersih dan nyaman atau pakaian yang bermerek, itu tergantung prioritas kita. Makanya Tuhan ngomong, kamu harus punya prioritas, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ini bukan prioritas. Ini bukan prioritas. Oleh sebab itu Tuhan ngomong, walaupun ini bukan prioritas, ketika prioritas kita, rute kita tetap berjalan pada kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan ngomong semua ini yang menjadi prioritas bangsa-bangsa lain yang gak mengenal Tuhan, ditambahkannya kepadamu. Sebaliknya adalah yang kita cari tugas. Saya ngomong, saudara-saudara, ya, saya mudah-mudahan bisa nanti. Apa yang harus kita lakukan supaya tetap seperti tadi saya ngomong? Ini tugas kita, saudara. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya agar kita tidak gagal fokus, tetap pada rutenya Allah? Saya mengatakan ini, saya berulang-ulang. Kerajaan Allah, fokuslah pada kerajaan Allah dan pada kebenarannya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kata dahulu itu prioritas. Cari dulu, prioritaskan dulu, tujuan utamamu dulu. Apa? Kata Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tugas kita bukan mengkhawatirkan tentang makanan. Tugas kita bukan mengkhawatirkan tentang minuman. Tugas kita bukan mengkhawatirkan tentang pakaian. Tugas kita bukan mengkhawatirkan hari besok, saudara-saudaraku, atau kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dikatakan tugas kita, fokus utama kita, tetap fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Menghidupi segala firman, melakukan segala firman, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu tugas kita, fokus utama kita. Saat kita tetap fokus mencari kerajaan Allah, saya katakan, dan menghidupi kebenarannya, maka tugas Tuhanlah yang menambahkannya. Apa yang ditambahkannya? Yaitu yang mencoba menarik saudara ke arah yang berbeda. Yang saudara lama itu membuat saudara khawatir. Tugas Tuhanlah yang menambahkan, memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Amin, saudara-saudara. Bagian kita itu mencari. Bagian Tuhan itu menambahkan yang kita cari. Jadi kita cari kerajaan Allah, bagian Tuhan menambahkan. Yang dicari oleh manusia, yang dicari bangsa-bangsa lain, makanan, minuman, pakaian, dan hari besok. Jadi jangan dibalik, saudara-saudaraku. Tapi masa sekarang jadi terbalik. Malah manusia mencari apa yang ditambahkan Tuhan. Gagal fokus namanya. Tetapi hari ini, saudara-saudaraku, bagian kita fokus mencari kerajaan Allah. Cari dahulu, kata dahulu itu adalah berbicara tentang fokus dulu. Prioritaskan dulu. Ingat, saya katakan, fokus kita pada hal-hal yang kekal. Fokus kita pada kerajaan Allah. Fokus kita kepada kebenaran. Fokus kita sama seperti yang Paulus katakan. Cari dahulu perkara-perkara di atas. Pikirkan dulu perkara-perkara di atas, bukan di bumi.
saudara-saudara, bukan hanya Tuhan. Maka Allah berjanji, kalau saudara baca Filipi pasal yang keempat ayat 19, janji Allah ketika kita fokus pada kerajaan Allah, fokus pada kebenarannya, fokus pada perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Dikatakan janji Allah di Filipi pasal 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita fokus kepada tujuan dan rute dan jalannya Allah. Yang memenuhi, Paulus katakan, segala keperluanmu adalah Allah, dan menurut kekayaan Allah, menurut kemuliaan Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak gagal fokus? Saya mencoba meminjam dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara bisa baca, jangan menyimpang ke kanan, bagian C dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 bagian C, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau naik ke atas. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua saat dia mulai menggantikan Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tuhan sudah ngomong, aku sudah sediakan rute buatmu. Aku sudah sediakan arah perjalananmu. Jalan yang sudah disediakan Tuhan, mereka harus gak boleh cari jalan yang lain. Gak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, walaupun jalan yang ke kiri atau ke kanan itu lebih baik, lebih terbuka, lebih aman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ngomong, mengapa Tuhan ngomong jangan menyimpang perjalanan ke kanan dan ke kiri? Karena Tuhan sudah sediakan rute perjalanan mereka. Jalannya sudah Tuhan sediakan, arahnya Tuhan sudah sediakan. Tuhan ngomong, apapun yang terjadi di depan, apapun masalah di depan, apapun musuh yang menghadang di depan, kamu tidak boleh simpang ke kanan dan ke kiri. Gak boleh buat arah yang berbeda, berjalan. Karena mungkin ada tentara, ada pasukan yang besar di depan. Tapi kalau Tuhan ngomong rute itu harus dijalani, dia harus jalani. Itu artinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Gak boleh buat rute yang berbeda. Supaya apa? Menjaga prioritas mereka. Menjaga ujungnya supaya tepat ketika mereka sampai. Saya katakan, satu orang pun dari bangsa itu tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan yang menghadang mereka, tetap harus berjalan. Mau tidak mau harus ditaklukkan, harus dihadapi, harus dikalahkan. Gak boleh lari, menghindar. Sekalipun nanti waktu mereka menghindar ke kiri, kembali ke arah yang sama, nggak boleh. Itu artinya pandangan dari kitab Yosua, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Harus terus jalan. Sama seperti video tadi, saudara. Sekalipun uang berceceran di sampingnya, ratusan juta, dia tetap jalan. Itu fokus namanya. Gak boleh ketika ada orang yang memanggil, orang Israel dipanggil kepada, ayo makan dulu, nanti jadi jalan. Gak boleh menyimpang, bro. Tetap pada rute yang sama. Itu namanya gak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya, Tuhan berjanji, kalau mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, perjalanan mereka pasti berhasil. Perjalanan mereka pasti membawa untung. Itulah sebabnya Yosua 1 ayat 7 bagian C dikatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri.
agar dikatakan supaya engkau beruntung. Karena ketika engkau menyimpang ke kanan, engkau gagal fokus. Menyimpang ke kiri, kau tidak dapatkan apa-apa. Keberuntungan itu hanya pada rutenya Allah. Gak ada yang lain. Kalau mau berhasil, rutenya Tuhan. Apapun tantangan di depan, tetap jalani. Ketika saudara katakan, enggak Tuhan, yang di samping kiri saya jalan yang bagus, rata. Enggak ada mangsa, enggak ada binatang buas, enggak ada perompak, perampok di sana. Tuhan ngomong, tetap jalan rute yang sama. Karena ujungnya adalah keberhasilan dan keuntungan. Itulah Amsal mengatakan, jangan berpikir jalanmu lurus yang kamu anggap, padahal ujungnya kematian, kehancuran. Kalau sudah itu arti jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau engkau tetap fokus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dikatakan janji Tuhan adalah keberuntungan dan keberhasilan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan pujian yang pertama yang dinyanyikan Ibu Lili. Pujian pertama. Dan naikkan betapa dahsyat Engkau. Jangan gagal fokus. Saudara tahu bahwa penyebab pertama seseorang gagal fokus adalah kekhawatiran. Saudara tahu bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang merusak hati dan pikiran kita. Gagal fokus, penyebab yang kedua adalah kita salah prioritas. Rute kita sudah Tuhan sediakan. Kita naikkan pujian. Haleluya. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Tulus sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus dalam khotbahnya, dalam pengajarannya, di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahatauannya, kekhawatiran itu akan merenggut pikiran, fokus kita, menarik fokus kita dari Allah kepada yang lain, menarik hati kita ke tempat yang berbeda dari tempat yang sudah Tuhan tetapkan bagi saudara. Dan Alkitab katakan itu sangat berbahaya.
akhirnya saudara menjadi fokus pada sesuatu yang sebenarnya tugas Allah untuk menambahkannya kepadamu. Tugasmu mencari, memprioritaskan kerajaan Allah, mencari wajah Allah, merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, diam di dalam hadirat Allah, bersekutu dengan Allah. Itu kerajaan Allah. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang di atas, yang di sorga. Tetapi Alkitab katakan kekhawatiran itu akan mengalihkan hati dan pikiran kita, mengalihkan mata kita kepada sesuatu yang bukan menjadi prioritas kita di hadapan Tuhan. Akhirnya kita saudara-saudara kita salah menentukan prioritas hidup kita. Persoalan-persoalan banyak muncul karena kita salah menentukan prioritas kita. Tuhan sudah tentukan prioritas. Tuhan sudah tentukan jalan, rute perjalanan kita. Gak boleh menyimpang dan ke kiri dan ke kanan. Sekalipun di kiri dan di kanan ada kenyamanan, kebahagiaan, tapi di depanmu ada tantangan, ada rintangan, ada cobaan, ada aral yang merintang. Tapi Tuhan katakan, teruslah berjalan, teruslah melangkah, teruslah bersama dengan saya, karena ujungnya adalah keberhasilan dan keuntungan. Pertanyaan pertama adalah, mana engkau harus pilih? Yang mendatangkan kebahagiaan sesaat, tapi itu bukan rutenya Allah. Yang mendatangkan kebahagiaan sesaat, itu bukan rutenya Allah. Yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenyamanan sesaat, padahal itu engkau tahu bukan rutenya Allah. Atau engkau tetap kepada rute Allah, berjalan tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Walaupun engkau tahu di depanmu ada ketidaknyamanan, ada tantangan, ada masalah, tapi engkau tetap berkata, aku mau tetap melangkah Tuhan. Aku mau tetap melangkah. Ketika engkau mau menetapkan hatimu melangkah di jalan dan di rutenya Allah, Tuhan janji, saudara-saudaraku, apa yang dicari bangsa-bangsa, engkau tidak cari, tapi Tuhan yang tambahkan kepadamu. Tuhan janji yang kedua, Dia akan memberikan keuntungan dan keberhasilan di dalam hidupmu, masa depanmu, dalam pekerjaan, di dalam usaha dan bisnis. Saudara tahu, dunia ini sedang menarik saudara ke arah yang berbeda. Menarik saudara ke jalur yang berbeda, yang tidak sama dengan jalan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Dan ingat, itu sangat berbahaya. Apakah engkau sepakat dengan saya? Kita tetap berjalan di rutenya Allah, di jalannya Allah. Sekalipun kita sama-sama tahu ada bahaya di depan, ada tantangan di depan, ada bangsa yang besar menghadang kita, pasukan yang ingin mungkin juga membunuh tentara-tentaranya Israel. Tapi Yosua tetap berjalan. Saudara bisa baca cerita Yosua. Mereka dapat menaklukkan kerajaan demi kerajaan, satu demi satu. Siapa yang ditaklukkan, saudara? Yang ada di depan mereka, di rute mereka, di dalam perjalanan mereka. Karena sepanjang perjalanan mereka, itulah yang disebut tanah Kanaan. Madu dan susunya ada di sana. Apakah seperti kita sepakat seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Engkau berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku, ketika aku tetap berjalan di jalurnya Tuhan, ketika ada tantangan di depan, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah, aku tetap berjalan, aku tetap memprioritaskan fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran.
mencari wajah Tuhan. Kalau saudara katakan, saya sepakat dengan Bapak Kennedy, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Setelah itu saudara bersama-sama dengan saya berkata kepada Tuhan, aku mau tetap fokus, aku mau tetap mencari kerajaan, aku mau tetap prioritas, aku mau prioritaskan kerajaan Allah, mencari Allah, wajah Allah, duduk bersama dengan Allah, bersandar di pundaknya Allah. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Karena ketika engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, Petrus katakan kita adalah menjadi paksa yang empuk dari iblis. Tetaplah bersama dengan Bapak. Hari ini kami sudah dengar, kami sudah merenungkan, kami sudah bersepakat untuk tetap setia pada jalur, tetap setia pada jalan,
tetap setia pada rute yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami jalani bersama-sama. Kami tahu selalu ada tantangan di depan. Kami tahu selalu ada hambatan. Selalu ada rintangan di sana. Tapi yang membanggakan kami, yang melegakan hati kami, yang membuat kami terus berjalan, di sana juga ada kemenangan. Di sana juga ada keberhasilan. Di sana juga ada keberuntungan. Di sana juga ada mujizat. Di sana juga ada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk kebenaran firman, hamba sudah selesai menyampaikan yang harus mereka dengar dan hamba dengar, yang harus kami renungkan dan lakukan bersama-sama. Roh Kudus, mampukan kami, walaupun dunia ini sedang menarik perhatian, menarik hati kami ke rute yang berbeda, ke jalan yang berbeda, menggelapkan mata kami. Ingatkan kami terus, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkat-Mu atas kami, anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan, Bapa dan Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya di hadapan-Mu secara pribadi-pribadi, dan sedang mengangkat tangannya juga secara pribadi-pribadi di hadapan. Saudara-saudara, berkat ini untuk usaha, berkat ini untuk rumah tangga, berkat ini untuk anak-anak, berkat ini sampai dalam perjalanan sepanjang minggu ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu sepanjang minggu ini, dari detik lepas detik, hari lepas hari. Penyertaan Tuhan dan berkat-Nya selalu baru dan tidak pernah habis buat. Berkat ini hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.